Pada tahun 2008, seluruh dunia dicuci otak oleh perkataan, "Mengapa harus menyewa jika Anda bisa memiliki?" Pada tahun 2026, pertanyaan itu berbalik sepenuhnya. Mengapa harus memiliki jika Anda bisa menyewa? Jika Anda berpikir krisis 2008 telah berakhir, maka lihatlah dompet Anda saat ini. Karena sejarah sedang bersiap mengulangi ujian lama. 1. Tipuan abad ini, ketika uang murah menjadi racun. Pada tahun 2000-an, ekonomi dunia seperti pesta buffet gratis yang semua orang ingin berebut masuk. Setelah kejutan.com dan gejolak global, bank sentral memutuskan untuk menyuntikkan doping ke ekonomi. Menurunkan suku bunga hingga hampir nol, membuat pinjaman menjadi sangat murah, seperti membeli seikat kangkung di pasar. Dan ketika suku bunga rendah, uang simpanan di bank tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Anda membiarkan uang diam saja, sama seperti membiarkan balok es di bawah terik matahari. Ia tidak langsung menghilang, tetapi terus menguap sedikit demi sedikit. Maka uang terpaksa mencari jalan keluar untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Dan inilah saatnya risiko mengambil alih. Tiba-tiba, olahraga utama bukan lagi sepak bola, melainkan beli rumah. Bayangkan seorang pria bernama Budi, kurir pizza paruh waktu, gaji bulanan hanya cukup untuk membeli mie instan. Namun tetap disetujui pinjaman untuk membeli sebuah villa senilai $500.000. Anda akan bertanya, apa jaminannya? Jawabannya terletak pada senjata finansial yang terdengar saja sudah membuat merinding. Pinjaman ninja. Tanpa penghasilan, tanpa pekerjaan, tanpa aset, tetap tidak masalah. Tetapi uang murah baru sekedar bensin. Yang mengubahnya menjadi ledakan gelembung adalah daya ungkit. Ketika meminjam menjadi semudah menekan tombol, orang-orang mulai menggunakan sedikit modal tipis untuk mengendalikan sejumlah besar aset dan meyakinkan diri sendiri bahwa saya hebat. Daya ungkit bekerja dengan sangat baik saat pasar naik. Budi melihat harga naik, merasa seperti seorang jenius investasi. Tetapi jenius semacam ini memiliki kelemahan fatal. Hanya perlu harga rumah berbalik turun sedikit saja, bagian modal yang tipis menguap terlebih dahulu. Dan gagal bayar datang dengan sangat cepat. Dalam euforia itu, kepemilikan rumah bukan lagi tempat tinggal, melainkan simbol kesuksesan. Iklan, pakar TV, tetangga, bersuara serempak. Mengapa harus menyewa jika Anda bisa memiliki? Kerumunan terjangkit mentalitas kawanan. Percaya bahwa harga rumah hanya akan naik dan tidak akan pernah turun. Dan begitulah jutaan orang menandatangani surat hukuman mati finansial mereka dengan pinjaman suku bunga mengambang yang tidak mereka pahami sepenuhnya. 2. Mekanisme keruntuhan. Keuntungan diprivatisasi, risiko disosialisasikan. Jika cerita hanya berhenti pada peminjam yang naif, maka 2008 tidak akan menjadi ledakan sistemik. Masalah sebenarnya terletak pada keserakahan tak berdasar pusat finansial. Bank-bank tidak menyimpan pinjaman berisiko tersebut, melainkan mereka mengemasnya menjadi produk investasi yang mengkilap, lalu menjualnya kepada dunia dengan label sangat aman. Inilah saat sekuritisasi melangkah ke panggung, mengumpulkan ribuan pinjaman seperti yang diambil Budi, mengubah utang jelek menjadi barang mewah. Argumennya terdengar sangat masuk akal. Satu orang bisa gagal bayar, tetapi bagaimana mungkin ribuan orang gagal bayar bersamaan? Tetapi mereka salah. Ketika gelembung kempes, daging cincang itu meracuni seluruh sistem. Dan untuk menjual daging cincang itu kepada investor yang cermat, diperlukan sebuah cap, peringkat kredit. Pada tahun 2008, banyak paket utang beresiko diberi label AAA, membuat investor salah percaya, menginvestasikan uang pensiun mereka ke dalam apa yang mereka kira berangkas. Saat terbongkar, yang kehilangan uang adalah investor, sementara pihak pemberi cap mengatakan itu hanya opini dan referensi. Tetapi ada sesuatu yang lebih kejam dari label AAA, likuiditas.
Dalam kondisi normal, Anda pikir menjual rumah or saham semudah makan permen. Saat krisis tiba, pasar membeku, pembeli menghilang, aset terlihat banyak tetapi tidak bisa diuangkan bahkan untuk sebongkah roti. Saat itulah baru mengerti. Kaya di atas kertas dan kaya dalam bentuk tunai adalah dua dunia yang berbeda. Ketika bom meledak, pasar properti runtuh. Jutaan orang kehilangan rumah, kehilangan dana pensiun. Tetapi pukulan psikologis terberat adalah bagian akhirnya. Sementara rakyat biasa kehilangan segalanya, bank-bank besar, para penyebab bencana, justru diselamatkan dengan uang pajak rakyat. Saat bank menang, direktur membeli kapal pesiar. Saat bank kalah, masyarakat yang membayar tagihannya. Itulah keuntungan diprivatisasi, risiko disosialisasikan. Bentuk moral hazard yang membuat pelaku kesalahan kurang merasakan sakit dibandingkan yang menanggung akibatnya. Tidak satu pun CEO bank besar yang harus masuk penjara. Mereka pergi dengan parasut emas. Sementara kepercayaan masyarakat hancur lebur. 3. Perspektif 2026. Akankah sejarah terulang? Banyak orang mengatakan 2026 akan berbeda karena peraturan lebih ketat. Tidak ada lagi ninja yang sembarangan. Tapi perlu diketahui, keserakahan dan ketakutan tidak menghilang. Ia hanya berganti dari wadah lama ke anggur baru. Jika 2008 adalah kegilaan properti, maka 2026 bisa jadi adalah arus uang yang mengalir ke aset berisiko lainnya. Aset digital, produk keuangan terkemas yang canggih, atau model bisnis hayal. Yang menakutkan adalah daya ungkit sekarang tidak perlu bertemu pegawai bank. Ia ada dalam aplikasi klik langsung pinjam, membuat batas antara investasi dan pertaruhan setipis kertas. Dan ketika apa yang Anda pegang adalah aset yang bisa berfluktuasi setiap menit, likuiditas juga bisa menghilang dalam sekejap. Akun terlihat besar, tetapi saat menekan tombol jual, muncul kesalahan atau tidak ada pembeli. Belum lagi, peringkat kredit zaman sekarang mungkin bukan lagi lembaga yang memegang stempel, melainkan KOL finansial, centang biru, atau algoritma rekomendasi. Jika Anda percaya mutlak pada reputasi yang sudah terkemas tanpa memverifikasi sendiri, Anda sedang mengulang persis skenario AAA dulu. Bedanya, panggungnya berpindah dari Wall Street ke Newsfeed. Dan kemudian muncul paradoks sosial. Setelah 2008, satu generasi tumbuh besar dengan ketakutan menanggung utang 30 tahun. Mereka melihat harga rumah naik lebih cepat daripada pendapatan, sehingga mengubah semboyan menjadi, mengapa harus memiliki jika Anda bisa menyewa? Fleksibilitas itu nyata, tetapi jebakan dari tidak memiliki apa-apa juga nyata. Inflasi membuat Anda terus mengejar harga, sementara orang yang memegang aset real cenderung menjadi lebih kaya, lebih cepat. Sejarah tidak terulang persis sama, tetapi selalu ada melodi yang mirip, hingga membuat bulu kuduk merinding. 4. Psikologi perilaku. Jangan biarkan ilusi kehebatan diri membunuh dompet Anda. Pelajaran terbesar dari 2008 bukan hanya finansial, tetapi juga psikologi manusia. Kita sering terbuai hal terbaru. Hari ini hijau, besok dikira juga hijau. Melihat tetangga pamer keuntungan, otak melepaskan zat yang membuat kita tidak sabar. Dan psikologi kawanan menarik kita untuk masuk tepat saat pasar mencapai puncaknya. Banyak anak muda dicap malas karena tidak bekerja keras membeli rumah, seperti generasi sebelumnya. Namun kenyataannya, mereka bereaksi terhadap perasaan bahwa sistem telah dicurangi. Pelaku risiko diselamatkan, sementara penanggung akibat harus berjuang sendiri. Kemarahan itu mudah mendorong mereka ke perangkap lain, menebus kerugian, dengan investasi beresiko pada hal yang tidak mereka pahami. Dan saat Anda tidak mengerti apa yang sedang Anda beli, itulah saat Anda memegang bom tanpa tahu kapan akan meledak. Untuk keluar dari lingkaran ini, Anda tidak perlu menjadi jenius. Anda hanya perlu mempertahankan 3 kebiasaan anti kawanan. Pertama, tanyakan motifnya. Siapa yang diuntungkan jika Anda membeli? Komisi, biaya, bonus, jumlah tampilan,
Kedua, tanyakan risikonya. Jika harga turun atau membeku, berapa lama Anda bisa bertahan saat likuiditas menghilang? Ketiga, tanyakan daya ungkitnya. Apakah Anda menggunakan uang Anda sendiri atau meminjam kekuatan untuk berlari cepat, lalu jatuh parah? 5. Kesimpulan singkat, mudah dipahami, mudah diingat. Singkatnya, baik itu 2008 atau 2026, hukum aliran uang tetaplah seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah. Mengalir dari kantong orang yang tidak sabar ke orang yang berpengetahuan. Ketika krisis terjadi, sejarah biasanya lebih mengutamakan hiu daripada ikan kecil. Jadi, jangan menunggu seseorang datang menyelamatkan Anda. Solusi paling realistis tetaplah meningkatkan IQ finansial, mengutamakan arus kas berkelanjutan daripada mengejar tren panas, menghormati manajemen risiko, dan selalu memiliki dana darurat agar tidak terpojok oleh pasar. Jika Anda tidak ingin menjadi korban dari siklus berikutnya, tekan tombol berlangganan channel ini untuk bersama saya menguraikan rahasia finansial yang sekolah tidak pernah ajarkan kepada Anda. Salam hormat dan sukses!